Dan pemirsa, bagaimana antusias warga menyambut beroperasinya 37 rute kereta api jarak jauh? Kami langsung bergabung bersama dengan Soza Hutapea di Stasiun Senen, Jakarta. Dan juga ada rekan Febrian Ahmad di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Kami akan menuju ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Soza, kereta api Serayu dari Purwokerto, Jawa Tengah tiba malam ini di Stasiun Pasar Senen dan menjadi rangkaian kereta api jarak jauh pertama yang kembali dioperasikan. Bisa Anda jelaskan lebih jauh tentang operasional kereta api Serayu ini? Zakia, berdasarkan jadwal yang kami terima dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta bahwa untuk kereta api Serayu ini merupakan memang kereta api jarak jauh reguler pertama yang dioperasikan di masa PSBB. Dan ini jadwalnya akan tiba di Stasiun Pasar Senen ini pada pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Dan kereta ini berangkat dari Purwokerto, Jawa Tengah dengan pemberhentian terakhir di Stasiun Pasar Senen. Untuk situasi terkini di Stasiun Pasar Senen bisa dilihat bahwa memang kondisinya ini sepi, hanya terlihat ada petugas baik dari pihak keamanan Stasiun Pasar Senen, kemudian dari Dishub, Satpol PP, pihak kepolisian yang tengah menunggu kedatangan dari para penumpang di kereta api Serayu yang akan segera tiba beberapa saat lagi. Kemudian untuk selain operasi dari kereta Serayu ini, untuk kegiatan transportasi kereta api jarak jauh hanya sampai dengan saat ini belum ada dioperasikan lagi untuk di Stasiun Pasar Senen. Namun Stasiun Pasar Senen tetap terbuka untuk aktivitas kereta api, khususnya untuk kereta api komuter lain di wilayah Jabodetabek. Dan memang penerapan kembali operasional kereta api di masa PSBB transisi atau masa adaptasi kebiasaan baru ini sudah sesuai edaran dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, yakni terkait persyaratan orang yang dapat bertransportasi menggunakan alat transportasi, kemudian juga dari surat edaran Ditjen K Kementerian Perhubungan, yakni tentang pengendalian transportasi di masa adaptasi baru. Dan untuk penerapan protokol kesehatan pun dilakukan secara ketat di lokasi ini, di mana kami melihat bahwa dari PT KAI Daob 1 pun telah menyiapkan sejumlah hal seperti fasilitas pencucian tangan di sejumlah titik di area stasiun, kemudian juga penyiapan cairan disinfektan dan juga cairan pencuci tangan seperti hand sanitizer, serta juga untuk area tunggu yang biasanya ini dipadati oleh penumpang jika pada situasi normal, kini sudah diberikan batas-batas tertentu sehingga jarak antara satu orang dengan yang lainnya ini sudah dipastikan aman sesuai dengan physical distancing. Zakia. Iya, Soza, kemudian bagaimana dengan kapasitas penumpang yang diterapkan? Zakia, memang pada masa operasi di masa adaptasi kebiasaan baru ini dari PT KAI sendiri memberikan peraturan baru yakni mengenai jumlah maksimal penumpang yang dapat bertransportasi menggunakan kereta api, yakni hanya 70% dari kapasitas maksimal kereta api tersebut. Memang angka ini mengalami penambahan jika pada masa operasi di PSBB sebelumnya, di mana kereta api luar biasa ini beroperasi dengan jumlah kapasitas 50%, namun pada periode ini mengalami kenaikan yakni sebesar 20%. Kendati demikian juga ada sejumlah perubahan yang dilakukan, di mana untuk para calon penumpang ini diwajibkan untuk membeli tiket secara online, yakni dengan mengakses situs resmi dari PT KAI, kemudian aplikasi resmi KAI, serta juga melalui mitra penjualan tiket resmi. Dan nantinya untuk loket-loket yang ada di stasiun ini hanya dapat digunakan untuk pembelian tiket Go Show atau 3 jam sebelum keberangkatan. Ini tidak hanya berlaku di Pasar Senen saja, namun juga di Stasiun Gambir serta Stasiun Jakarta Kota. Selain itu, untuk para calon penumpang pun diwajibkan untuk melengkapi sejumlah dokumen, seperti diantaranya ialah surat izin keluar masuk, khususnya bagi mereka yang akan berangkat ataupun tiba di wilayah DKI Jakarta, lalu surat keterangan sehat dan bebas COVID-19. Khusus untuk surat keterangan bebas COVID-19 ini ada 2 hal yang harus diperhatikan, ialah terkait jenis tes yang diambil dan juga durasi atau masa waktu berlakunya surat tersebut. Untuk rapid test ini hanya berlaku selama 3 hari, sedangkan untuk PCR dan swab test ini berlaku selama 7 hari. Oleh karena itu, calon penumpang pun diharapkan untuk memperhatikan masa durasi waktu ataupun masa berlaku dari surat tersebut agar nantinya tidak mengalami kendala ketika akan bertransportasi menggunakan kereta api. Dan yang terakhir, Zakia,
ialah untuk para penumpang ini diwajibkan juga untuk menggunakan masker ketika berada di area stasiun, lalu menggunakan lengan panjang ataupun jaket, serta diwajibkan juga untuk membawa face shield. Namun untuk face shield ataupun pelindung wajah ini tidak perlu khawatir jika nantinya para calon penumpang ini tidak membawa face shield tersebut. Dari pihak PT KAI pun sudah menyediakannya secara gratis dan akan diberikan kepada calon penumpang ketika setelah selesai melewati proses pengecekan tiket. Dan suhu ini pun diwajibkan berada di bawah angka 37,3 derajat Celcius dan pengecekan akan dilakukan secara berkala. Jika nantinya suhu ditemukan tidak normal selama perjalanan di atas kereta api, nantinya si penumpang tersebut akan dipindahkan ke ruang isolasi untuk sementara waktu. Demikian, Zakia. Baik, terima kasih Soza Hutapea atas informasinya. Kita akan menuju ke Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di Stasiun Tawang. Febrian, berapa banyak penumpang yang mulai menggunakan layanan kereta api jarak jauh pada hari ini? Zakia, hari ini masih belum ada nampak antusias masyarakat untuk dapat kembali menggunakan layanan kereta api jarak jauh di Stasiun Tawang. Bahkan informasi yang kami dapatkan dari petugas frontliner di lokasi ini, hari ini hanya ada sebanyak 35 penumpang saja yang membeli tiket dan juga merencanakan untuk berangkat dari Stasiun Tawang. Hari ini juga hanya ada 3 perjalanan, di mana 2 perjalanan menuju ke Purwodadi dan juga 1 perjalanan menuju ke Surabaya. Untuk yang menuju ke Surabaya tadi sudah berangkat pukul 12 siang dan hanya ada 25 penumpang yang membeli tiket. Sementara untuk yang ke Purwodadi 2 perjalanan, yang pertama pada pukul 6 pagi, berangkat pukul 6 pagi, tidak ada penumpang yang membeli tiket. Kemudian untuk yang ke Purwodadi pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat hanya ada 11 penumpang yang membeli tiket. Ini masih sangat kurang apabila kita melihat kapasitas yang diberikan oleh PT KAI, di mana 70% dari kapasitas diperbolehkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh ataupun yang ada di lokal. Sebagai perbandingan, untuk yang menuju ke Purwodadi saja, satu gerbongnya ini bisa, dengan ketentuan tersebut, satu gerbong bisa menampung penumpang sebanyak 60 penumpang, namun tadi hanya ada 11 penumpang saja. Sementara itu secara garis besar untuk di Daob 4 Semarang meliputi Stasiun Tawang dan juga Poncol yang ada di Kota Semarang, ada sebanyak 11 perjalanan yang akan diberlakukan. Ini merupakan totalnya artinya ada 15% saja perjalanan dari total 66 perjalanan yang dilakukan pada hari normal. Sementara itu untuk pembelian tiket, pihak petugas juga menginstruksikan kepada para calon penumpang untuk dapat membeli tiket melalui online atau 7 hari yang dapat dibeli 7 hari sebelum hari perjalanan untuk dapat menekan ataupun tidak terjadi antrian sehingga physical distancing untuk dapat terjadi. Zakia. Ya, Febrian, dari pantauan Anda seperti apa penerapan protokol kesehatan di sana dan juga apa saja persyaratan yang harus dipenuhi calon penumpang? Zakia, untuk protokol kesehatan sudah mulai diberlakukan, di mana penumpang di sini sudah menggunakan masker dan juga diinstruksikan untuk mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area stasiun, dan juga tentunya petugas akan bertindak tegas jika ada penumpang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk protokol kesehatan. Hari ini totalnya ada 9 penumpang yang tidak diperbolehkan untuk dapat melanjutkan perjalanan dikarenakan tidak melengkapi beberapa syarat, yakni adalah tidak adanya surat sehat COVID-19 yang dapat dibuktikan baik itu melalui tes PCR ataupun rapid test. Diharapkan masyarakat bisa lebih tegas dan juga lebih mengerti bahwa sebelum berangkat harus menyiapkan tes-tesnya terlebih dahulu. Namun jika mereka tidak dapat melengkapi syarat-syarat tadi, mereka juga tidak boleh melakukan perjalanan dengan pengembalian dana secara full atau refund secara full dan juga dapat dilaporkan melalui petugas. Demikian Zakia yang dapat kami informasikan, kembali ke studio. Baik, Febrian Ahmad, terima kasih atas laporannya dan sebelumnya dari rekan Soza Hutapea. Terima kasih teman-teman.